Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing ya tentang cara berlatih ya atau cara latihan membaca tulisan bahasa Arab tanpa harokat atau biasa dikenal dengan istilah Arab gundul ya. Bagi kita yang ingin ya bisa membaca tulisan bahasa Arab tanpa harokat atau Arab gundul, tentunya yang pertama kali harus kita lakukan adalah belajar kaidah nahwu dan shorof terlebih dahulu ya. Kita mulai dari belajar kitab nahwu dan shorof tingkatan pemula. Nah, kalau sudah selesai ya untuk tingkatan pemula, kita bisa mulai berlatih ya membaca tulisan bahasa Arab yang tanpa harokat, tapi kita mulai dari yang mudah-mudah terlebih dahulu. Ya, misalnya kita mulai dari berlatih membaca rangkaian kata. Misalnya susunan huruf jar plus isim, atau misalnya susunan mudhof ilaih. Ya. Baru setelah itu kita tingkatkan latihannya dengan membaca kalimat-kalimat ringkas. Ya, misalnya susunan jumlah ismiyah, mubtada khobar, atau jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, dan maf'ul bih misalnya. Itu dulu ya, kita latih hingga benar-benar lancar. Kalau kita sudah lancar ya membaca rangkaian kata, membaca kalimat-kalimat ringkas, nanti latihannya kita tingkatkan dengan membaca ya tulisan satu paragraf atau dua paragraf. Misalnya berupa cerita pendek atau berupa kutipan kitab ya dari kitab-kitab para ulama, misalnya dari kitab akidah ya, kitab fikih dan lain sebagainya, tapi kutipannya saja ya, hanya beberapa paragraf aja, tidak keseluruhan kitab. Nah, kalau kita sudah lancar ya membaca cerita pendek misalnya atau kutipan kitab, baru latihannya meningkat dengan membaca risalah ringkas yang ditulis oleh para ulama. Baru setelah itu ya ketika kita sudah semakin mahir, ketika kosakata kita semakin banyak, baru kita ya pilih ya misalnya kitab ulama ya yang ringkas dulu ya, misalnya kitab ukuran saku, kemudian kita latih membacanya. Nah, seperti itu cara belajarnya. Jadi yang pertama ya kuasai dulu kaidah dasar nahwu shorof, baru kemudian kita latihan ya membaca tulisan bahasa Arab tanpa harokat tapi dengan bertahap dari yang mudah-mudah terlebih dahulu. Dan insya Allah ya sebentar lagi kita akan berlatih ya membaca tulisan bahasa Arab tanpa harokat dengan buku panduan belajar membaca dan menerjemahkan rangkaian kata, cerita pendek, kutipan kitab, dan risalah ringkas. Ya, buku ini saya susun untuk para pemula ya yang baru belajar bahasa Arab, dan di sini ya diberikan latihan-latihan yang bertahap. Ya, dimulai dari rangkaian kata, yang membaca rangkaian kata, kemudian cerita pendek, kemudian kutipan kitab dan risalah ringkas ya. Dan insya Allah kita akan bahas secara bertahap, dan agar belajarnya efektif, di sini saya sudah berikan ya saran belajarnya ya, halaman 4 ya, bagi antum yang punya bukunya silakan dibuka ya, halaman 4 cara belajar ya. Berikut ini cara belajar yang disarankan. Yang pertama, baca bagian yang berharokat dan terjemah terlebih dahulu ya, karena buku ini dalam buku ini diberikan tulisan bahasa Arab yang tanpa harokat, kemudian tulisan bahasa Arab yang berharokat plus terjemahnya. Jadi nanti kita mulai dari yang membaca yang sudah diterjemahkan dulu dan sudah diberi harokat lengkap. Ya, kita mulai dari situ, ya kita baca dan pahami ya. Langkah kedua di sini baca dan pahami dengan baik setiap kata yang dibaca. Jadi kita coba pahami ya, kosakatanya coba kita pahami juga ya. Kalau ada yang belum paham dengan kosakata yang ada di sini ya, kalimat-kalimat yang ada di sini, maka kita bisa buka kamus ya. Langkah ketiga, buka kamus jika diperlukan. Walaupun di sini ya sudah diberikan terjemahannya, tapi ya kalau misalnya kita ingin lebih yakin ya tentang arti sebuah kata misalnya, maka kita bisa buka kamus. Kemudian langkah yang ketiga, yang keempat di sini adalah setelah paham, baca bagian yang tanpa harokat. Jadi kalau misalnya kita sudah paham nih dengan
tulisan yang berharokat dan terjemahnya. Kita sudah tahu misalnya, oh ini harokatnya dhammah karena berposisi sebagai mubtada misalnya, atau berposisi sebagai khobar atau fa'il. Ini harokat akhirnya fathah karena dia berposisi sebagai maf'ul bih misalnya. Kita sudah paham nih. Kemudian ya kosakatanya juga sudah kita tahu. Maka ya sekarang kita coba, kita uji ya diri kita dengan membaca tulisan yang tanpa harokat. Ya, kita baca dan terjemahkan. Ya, sambil melihat tulisan yang tanpa harokat. Ya, di sini langkah kelima, baca terus tulisan yang tanpa harokat hingga lancar. Ya, jadi diulang-ulang terus. Ya, tulisan yang tanpa harokat. Itu ya kita baca dan terjemahkan. Yang keenam, minta bantuan orang lain untuk menyimak bacaan kita saat membaca tulisan yang tanpa harokat. Ya, jadi lebih bagus lagi kalau kita belajarnya bersama teman. Ya, misalnya nanti saling menyimak ya. Misalnya kita nih sekarang baca tulisan yang tanpa harokat, kita baca dan terjemahkan. Nanti teman kita menyimak sambil ya dia melihat tulisan yang sudah diharokatin dan sudah diterjemahkan. Kalau ada yang keliru nanti bisa diingatkan ya sama teman kita. Jadi saling menyimak dan saling mengingatkan nanti. Ya, yang ketujuh ya, jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan dalam proses belajar karena ilmu ini dari Allah dan Allah juga yang ya memberi pemahaman kepada kita. Maka senantiasa ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemudahan dalam mempelajari dan memahami ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. Yang kedelapan, bergabunglah bersama komunitas belajar bahasa Arab baik di dunia nyata maupun di dunia maya ya supaya kita terus termotivasi untuk belajar. Ya, kadang kalau misalnya kita cuma belajarnya sendirian, kadang ada masa-masa jenuh. Ya, kalau nggak ada teman yang memotivasi bisa jadi nanti kita akhirnya berhenti belajar. Makanya ya hendaknya kita cari teman. Ya kalau di dunia nyata nggak ada ya teman yang bisa diajak belajar bersama, kita cari komunitas di dunia maya, di Facebook, di WA dan lain sebagainya supaya bisa saling memotivasi. Ya. Nah, ini ya di antara tips yang bisa saya berikan terkait tentang cara berlatih atau cara latihan membaca dan menerjemahkan tulisan bahasa Arab tanpa harokat. Insyaallah setelah ini kita akan bahas ya secara bertahap buku belajar membaca dan menerjemahkan rangkaian kata, cerita pendek, kutipan kitab, dan risalah ringkas. Semoga bermanfaat. Ya barangkali ini yang bisa saya sampaikan ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.